Di tengah dunia yang sudah ringkih dengan krisis ekonomi dan geopolitik, satu ledakan besar kembali mengguncang. Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor produk dari Tiongkok menjadi 245%. Gak tanggung-tanggung, ini adalah salah satu kebijakan tarif paling ekstrem dalam sejarah modern perdagangan internasional. Dan ya, pelakunya adalah Donald Trump yang kembali bikin heboh dunia. Trump gak main-main. Dengan gaya khasnya yang frontal, ia menyebut Tiongkok sebagai ancaman ekonomi global dan menyatakan bahwa tarif ini adalah hukuman ekonomi karena Beijing dinilai curang dalam perdagangan. Tapi tunggu dulu, Cina langsung membalas. Beijing menggigit balik dengan menaikkan tarif impor produk Amerika jadi 125%. Boom, perang dagang babak baru pun resmi dimulai. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal tumbang duluan? Amerika, Cina, atau negara-negara lain yang kena imbasnya? Karena satu hal yang pasti, perang dagang ini bukan cuma urusan dua raksasa dunia, tapi bisa menyapu bersih stabilitas ekonomi global. Harga-harga bisa melonjak, perdagangan bisa macet, pasokan bahan mentah dan produk jadi terganggu, investor mulai panik, pasar saham mulai gonjang-ganjing, dunia mulai cemas, dan semua ini dimulai dari satu langkah tarif gila-gilaan Trump. Tapi ini bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal gengsi geopolitik. Amerika ingin mempertahankan dominasinya. Cina tak mau tunduk begitu saja. Dan keduanya kini seperti dua raksasa yang saling menekan tombol merah tanpa tahu siapa yang bakal hancur duluan. Lucunya di balik semua drama ini ada peluang emas yang terbuka lebar. Tapi sayangnya, Indonesia masih sibuk jadi penonton. Negara-negara seperti Vietnam, India, dan bahkan Meksiko sudah bersiap jadi alternatif pasar dan jalur produksi. Mereka siap merebut pangsa pasar yang ditinggalkan dua raksasa yang sedang bertarung itu. Lalu, di mana posisi Indonesia? Apakah kita akan terus ikut arus Amerika atau berani berdiri di tengah jadi jembatan dagang baru dunia? Perang dagang bukan cuma bencana, ini juga peluang langka. Tapi peluang itu cuma akan jadi angin lalu kalau kita terus tunduk tanpa strategi. Jangan salah, Indonesia justru bisa jadi pemenang diam-diam dari perang ini kalau kita pintar main kartu. Kita bisa jadi jalur alternatif perdagangan, pusat investasi baru, dan magnet bagi pabrik-pabrik yang kabur dari Cina atau Amerika. Jadi, apakah kita siap? Atau kita bakal terus jadi penonton setia di kursi belakang sementara negara lain panen keuntungan? Peace.